Ya baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Dialog Kaltim dan tentunya pembahasan kita pada hari ini mengenai tentang TV digital bersama dengan Bapak Bawon selaku Wakil Ketua KPID Provinsi Kaltim. Baik Pak, kita mau tanya lagi nih Pak, kenapa sih kita harus pindah ke TV digital? Padahal kan kalau kita lihat orang-orang udah bisa mengakses berita atau tampilan atau film atau segala macam lewat gadget Pak. Ya. Mbak Eta, kenapa sih kita harus pindah ke digital? Pertama perlu diketahui bahwa di negara ASEAN sebenarnya Indonesia ini termasuk penggagas untuk migrasi ke TV digital. Oh, gitu Pak. Kita yang pertama sebenarnya. Tapi dalam pelaksanaannya kita malah paling belakang yang belum menjalankan migrasi ke TV digital. Oke. Ya, di ASEAN saat ini hanya ada 2 negara yang belum digital. Satu Indonesia sendiri, yang kedua negara Timur Leste. Oh, Timur Leste. Malaysia sudah 2020. Bahkan negara Brunei yang ada di yang satu pulau dengan kita itu udah lebih duluan juga untuk bermigrasi ke digital. Ya, jadi kita termasuk terlambat sebenarnya. Nah, kenapa kok kita harus pindah ke digital, Mbak Eta? Sekarang kebutuhan frekuensi ini kan sebenarnya sangat terbatas ya, sangat banyak tapi sumber daya sangat terbatas. Mbak Eta mungkin dan masyarakat juga saya yakin kebutuhan penggunaan frekuensi sekarang sangat banyak. Pembelajaran dari tingkat SD sampai dengan kuliah sekarang gunakan online internet ya. Iya, betul. Itu kan bagian dari frekuensi juga seperti itu. Nah, sementara penggunaan frekuensi sudah banyak dipakai oleh televisi. Di Indonesia ini termasuk negara yang paling banyak televisinya di dunia, televisi analog ya. Nah, kita ada 728 ya, update terbaru yang sudah di Kementerian ada 701 yang TV analog. Jadi kita termasuk pengguna televisi yang sangat banyak. Nah, ini kita harus efisienkan supaya frekuensi tadi yang sangat terbatas itu dapat digunakan untuk kepentingan yang lain seperti Mbak Eta. Nah, kalau frekuensi yang sudah sangat menumpuk ini kemudian dibiarkan, lama-lama akan macet. Iya. Ibarat lalu lintas itu akan semrawut jadinya. Iya. Dan masyarakat mendapatkan pelayanan internet yang nanti akan sangat buruk. Nah, kita kirim WA mungkin muter-muter terus ya. Nah, kita dengan seperti itu. Jadi kenapa kita harus pindah ke sana ya? Kalau bicara regulasi itu amanah undang-undang dengan tujuan bahwa nanti akan memaksimalkan pemanfaatan frekuensi dengan baik. Ya. Selain untuk televisi, frekuensi yang ada bisa digunakan untuk masalah kebencanaan. Ya, kebencanaan sehingga ada informasi dini yang diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat diminimalisir dari dampak bencana. Sebagai contoh nanti begini, kalau kita pernah naik pesawat di mana pilot sedang bicara dan di situ ada layar televisi, maka televisi yang sedang kita nikmati layar yang di pesawat itu akan berhenti. Semua yang ada adalah suara dari pilot. Iya. Begitulah nanti ketika ini udah beroperasi penuh digital di negara kita, frekuensi yang ada yang tidak digunakan itu akan digunakan untuk kebencanaan. Sehingga ada informasi yang lebih awal disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa kita minimalisir dampaknya nih dari dampak bencana yang ada seperti itu. Dan masyarakat tahu lebih awal bahwa ini ada bencana, kita harus bersiap menyelamatkan diri dan segala macam sehingga ya banyak manusia yang akan terselamatkan lah. Betul. Selain juga nyaman juga lebih lebih aware Pak ya. Maksudnya kayak lebih tahu dengan tampilan ini bahwa semakin baik untuk mereka juga sebenarnya untuk digital ini sendiri Pak ya. Ya. Oke. Dan untuk target KPID Pak terkait TV digital ini apa sih Pak target utamanya atau ya dari semua yang sudah dilakukan ini lah Pak? Ya. Saat ini untuk di Kalimantan Timur sendiri kalau yang televisi berjaringan secara keseluruhan untuk di Kaltim 1 sudah beralih ke digital. Tapi untuk yang lembaga penyiaran lokal saat ini masih ada yang belum beralih ke digital. Nah, memang kita sih punya masih tenggat waktu sampai dengan 17 Agustus ya. Nah, kita harapannya masyarakat dapat secepat mungkin untuk memutuskan beralih ke digital. Kenapa? Kalau nanti tidak memutuskan beralih ke sana praktis maka siaran analognya berhenti, frekuensinya dikembalikan kepada negara, maka tidak dapat bersiaran. Iya, betul. Jadi masyarakat juga nanti akan dirugikan kalau kemudian itu tidak beralih ke digital. Jadi harapan kami di KPID ya agar yang belum berpindah ke digital agar segera digital seperti itu. Yang kedua harapan lainnya adalah praktis dengan berlakunya digital ini kompetisi antar para televisi kan semakin sengit Pak ini. Sengit. Pesan kami Mbak Eta ya, karena frekuensi adalah milik masyarakat, milik publik itu, jangan sampai mengabaikan kualitas konten siaran kepada masyarakat.
Kita harus betul-betul menyajikan juga siaran yang mendidik, mencerahkan, Betul. yang tentunya memberikan manfaat ya bagi masyarakat. Ya kalau hiburan juga hiburan yang sehat ya. Karena ya, kita tahu bersama dampak siaran televisi itu sangat besar ya bagi pola pikir dan tindak serta sikap daripada masyarakat. Jadi kami tidak ingin dengan adanya program digitalis ini malah nanti memberikan akses yang kurang baik terhadap masyarakat. Iya, apalagi kayak hoax segala macam tuh Pak ya, harus dihindari sekali tuh Pak ya. Tapi saya percaya kalau di televisi ataupun radio itu kan katakanlah berita itu kan berjenjang ya. Ada redakturnya, ada nanti ada tim yang memeriksa dan segala macam baru dipublish. Jadi saya pikir di televisi dan ini sangat bagus filterisasinya. Masalah hoax itu bisa diminimalisir. Betul. Oke Pak, untuk dari TV digitalnya sendiri apa sih ada nggak hubungannya dengan para pelaku aircraft gitu Pak? Oh iya. Nanti dengan dibukanya peluang usaha untuk TV digital, satu tentunya dampak yang dapat kita rasakan adalah akan banyak tadi bermunculan televisi-televisi baru. Dengan adanya televisi baru ini kan nanti para pelaku usaha rumah-rumah produksi dan segala macam bisa intent nih menawarkan produk-produk kontennya kepada para penyelenggara penyiaran. Berarti kayak contoh kalau konten-konten kreator bisa juga dong Pak? Ini yang dunia surga bagi para konten kreator sebenarnya nanti. Untuk didigitalisasi nih kan, karena kita banyak melihat kan banyak konten kreator yang entah dari Instagram atau dari YouTube segala macam. Jadi kalau misalnya bisa dialihkan ke TV lebih bagus lagi dong sebenarnya Pak ya. Betul. Jadi para konten kreator dapat lebih berkreativitas, memberikan konten yang terbaik untuk dapat dipasarkan kepada penyelenggara penyiaran. Betul. Atau nih Mbak Eta. Atau rumah produksi mendirikan televisi sendiri. Oh iya. Jadi ini sangat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Kalau dulu membangun jaringan televisi atau mendirikan televisi modal sangat besar. Sekarang kita cukup mungkin berdiri seperangkat komputer, ruangan, kita siapkan konten, kemudian kita sewa kepada penyelenggara penyiaran atau penyelenggara MUX, kemudian kita kirim datanya, mereka tayangkan publish. Banyak itu Pak ya, simple sebenarnya. Dan siapapun atau masyarakat yang melihat tayangan kita hari ini dapat menjadi memiliki lembaga penyiaran televisi seperti itu. Jadi sangat mendukung untuk berkembangnya ekonomi kreatif. Betul. Ya. Sangat mendukung sekali sih Pak kalau adanya TV digital ini. Ya. Begitu pula katakanlah para pelaku usaha yang sekarang, ini Mbak Eta ini kaum ibu-ibu atau emak-emak ya, kan banyak yang jualan online dan segala macam. Dengan nanti efisiensi frekuensi sudah sangat baik, tentunya akses semakin cepat, mereka akan mudah memasarkan juga. Betul, memasarkan produk-produk mereka secara online dan bertransaksi juga secara online. Nah, jadi ya akan memudahkan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Betul, jadi lebih banyak diketahui oleh masyarakat luas juga itu Pak ya? Benar. Betul sekali. Oke Pak, kita akan jeda berikut ini dulu. Setelah pariwara yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Dialog Kaltim.